Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini Pak Angga akan memberi penguatan materi. Muatan pelajarannya adalah IPA. Yang pertama adalah organ gerak hewan dan manusia. Kita tahu bahwa makhluk hidup mempunyai ciri yaitu selalu bergerak. Nah, jadi bergerak ini dapat diartikan sebagai kegiatan berpindah tempat atau berubah posisi baik sebagian atau seluruh tubuh. Nah, manusia juga mempunyai kesamaan dengan hewan dalam bergerak, yaitu menggunakan organ gerak untuk bergerak seperti berlari, berjalan, memanjat, dan sebagainya. Kemudian alat gerak dibagi menjadi dua. Yang pertama itu alat gerak pasif berupa tulang, dan yang kedua alat gerak aktif berupa otot. Nah, ini ada pertanyaan, kira-kira mengapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Jawabannya adalah tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak sendiri. Nah, jadi tulang tidak bisa bergerak sendiri. Nah, oleh karena itu tulang disebut alat gerak pasif. Nah, kira-kira mengapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Jawabannya adalah otot merupakan alat gerak aktif karena otot bisa menggerakkan tulang. Kemudian pernapasan manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas ya teman-teman ya. Untuk bisa bernapas, makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan oksigen dari lingkungan sekitarnya. Nah, jadi di sini dapat kita artikan bernapas adalah menghirup oksigen dari udara lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan. Kemudian organ pernapasan manusia, ini ada 7. Yang pertama adalah hidung. Jadi udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal. Nah, fungsinya untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Kemudian yang kedua adalah faring. Faring ini merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Kemudian yang ketiga, laring. Nah, ini terdapat di bagian belakang faring. Nah, laring sendiri terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Dan yang keempat adalah trakea, atau bisa juga disebut batang tenggorokan. Nah, pada trakea ini terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Dan yang kelima adalah bronkus. Nah, bronkus ini merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Ada 2. Kemudian yang keenam adalah bronkiolus. Nah, bronkiolus ini merupakan percabangan dari bronkus. Kemudian yang ketujuh adalah alveolus. Alveolus ini terdapat di dalam paru-paru. Nah, ini merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian organ pernapasan pada hewan. Alat pernapasan hewan ini berbeda-beda. Itu antara lain ada yang bernafas menggunakan insang, ada yang bernapas menggunakan paru-paru, ada yang bernapas menggunakan trakea,
Dan ada juga yang bernapas menggunakan permukaan kulit. Insang. Insang ini merupakan alat pernapasan pada ikan. Kemudian hewan yang bernapas dengan paru-paru adalah mamalia. Kemudian burung, reptil, serta katak dewasa. Burung ini bernapas dengan paru-paru dan dibantu pundi-pundi udara. Kemudian contoh hewan yang bernapas dengan trakea adalah serangga. Kemudian contoh hewan yang bernapas dengan kulit itu adalah cacing tanah. Nah, selanjutnya adalah hewan ruminansia. Kira-kira apa sih hewan ruminansia itu? Ya, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Ini contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Nah, kemudian organ pencernaan manusia. Nah, ini ada 7. Yang pertama adalah mulut. Ya, yang pertama adalah mulut. Mulut ini berfungsi mengunyah dan menghancurkan makanan. Kemudian yang kedua ada kerongkongan. Nah, ini berfungsi mendorong makanan agar masuk ke lambung melalui gerak peristaltik. Nah, kemudian yang ketiga lambung. Ini berfungsi melarutkan makanan yang masuk melalui kontraksi dinding lambung dan bantuan getah lambung sehingga berbentuk bubur. Nah, yang keempat adalah hati. Ini berfungsi untuk penghasil empedu untuk memecah lemak, menetralkan racun, dan penerima dan penghasil glukosa. Dan yang kelima ada usus halus. Ini berfungsi menyerap sebagian besar nutrisi yang terkandung dalam makanan. Dan yang keenam ada usus besar. Ini berfungsi untuk menyerap air dan membusukkan sisa makanan. Dan yang ketujuh adalah anus. Ini berfungsi mengeluarkan feses. Nah, mungkin itu muatan materi pada hari ini. Nah, tugas kalian hari ini adalah mengerjakan soal evaluasi online. Nah, soalnya ada di bawah ini, silakan diklik linknya kemudian dikerjakan.